Seri ini akan membahas tentang Firebase Storage. Bagaimana cara menghubungkan aplikasi Android dengan Firebase? Bagaimana cara menggunakan Firebase Storage? Saya akan membahasnya pada seri kali ini. Selamat mencoba. Halo, saya Muhrifkan, dan ini adalah tampilan demo aplikasi yang akan kita buat. Aplikasi ini memiliki 4 fitur, yaitu fitur upload, download, delete, dan menampilkan semua gambar. Di sini kebetulan gambarnya masih kosong karena pada Firebase storage-nya juga masih kosong. Di sini saya mencoba menambahkan beberapa gambar. Saya pilih badak, lalu saya masukkan namanya. Terus saya upload. Di sini muncul indikator loading. Kita tunggu sebentar. Dan gambarnya berhasil diupload. Kalau kita lihat pada list, di sini gambarnya sudah bertambah. Saya coba mengupload gambar lagi. Di sini saya pilih harimau. Dan ketika namanya kosong, maka akan error. Saya masukkan namanya, lalu saya upload. Kita tunggu. Ketika gambar berhasil diupload, maka tampilan aplikasi direset. Dan pada listnya di sini sudah bertambah. Kalau kita lihat di sini, saya refresh. Maka di sini sudah ada folder upload dan sudah ada gambar di sini. Ini adalah gambar yang barusan saya upload. Saya mencoba fitur downloadnya, dan ketika saya klik, di sini error karena kita harus mengisikan namanya sebelum mendownloadnya. Saya download. Di sini berhasil di-download. Dan kalau kita mendownload file yang tidak ada di storage itu, maka akan error. Di sini saya coba hewan, lalu saya download. Maka di sini muncul error tidak ditemukan lokasi objek atau tidak ada objek di storage. Saya mendownload badak. Di sini badak berhasil di-download karena ada di storage. Saya delete dan gambar berhasil dihapus. Pada listnya di sini gambarnya sudah berkurang. Dan di sini saya refresh. Gambarnya tinggal 1. Oke. Kita akan membuat aplikasi ini. Sekarang di Android Studio saya sudah mempunyai project baru. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menghubungkan ke Firebase. Pada tools pilih Firebase, lalu kita pilih storage. Di sini get started, lalu pilih connect. Di sini kita akan otomatis di redirect ke Firebase Console. Saya membuat project baru. Dan di sini saya memberi nama sesuai dengan project Android yang saya buat. Kita pilih continue, lalu continue lagi,
kita centang dan create project. Oke, kita continue. Lalu pilih connect. Dan aplikasi kita berhasil dihubungkan ke Firebase. Di sini kita lihat sudah connect. Dan selanjutnya kita masuk ke project yang baru saja kita buat. Di sini saya masuk ke projectnya. Lalu pada storage, di sini kita get started dan akan muncul file konfigurasi seperti ini. Kita ikuti saja instruksinya, lalu pilih done. Dan setelah storage-nya terbuat, pada rules di sini kita edit outnya menjadi true. Lalu kita publish. Oke, storage Firebase kita siap digunakan. Lalu kita kembali ke Android Studio. Selanjutnya menambahkan dependensi untuk Firebase-nya. Kita tunggu. Selanjutnya saya ke Gradle. Ini adalah dependensi yang saya tambahkan tadi. Lalu di sini saya menambahkan dependensi untuk coroutine dan coil. Coil ini saya gunakan untuk meluat gambar. Di sini di coroutine kita ke reponya, lalu saya copy dependensi untuk Android. Sini saya copy, saya paste. Saya menambahkan untuk integrasi ke Google File Service-nya. Di sini saya buka dokumentasinya. Lalu saya copy dan saya paste. Untuk coilnya saya juga masuk ke repositorinya. Lalu di sini saya copy dependensinya. Saya paste. Pada project ini saya juga menggunakan view binding. Di sini saya mengaktifkannya dengan memanggil view binding lalu enable true. Setelah itu saya sinkron. Oke, pada main XML-nya di sini saya tidak membuat layoutnya. Saya sudah mempunyai project di reponya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini saya paste. Dan ada error. Itu karena IC errornya ini belum ditambahkan di drivable. Di sini saya tambahkan. Saya namakan error, lalu finish. Dan di sini sudah errornya sudah hilang.
Terus saya membuat drawable baru, saya namakan shape. Ini saya buat untuk background gambarnya nanti. Di sini saya memberi warna abu-abu, lalu saya atur transparansinya menjadi 50%. Dan saya berikan corner radius sebanyak 15 dp. Untuk layoutnya sudah selesai, kita fokus ke main activity-nya. Di sini saya inisialisasi variabel untuk view bindingnya. Lalu pada onCreate di sini saya memasukkan fungsi layout inflator, dan pada set content view saya rubah menjadi binding root. Fungsi ini gunanya untuk melowat XML pada main activity ini. Lalu saya membuat fungsi untuk mengatur gambar pada image view. Saya namakan fungsinya set image view home. Lalu saya memanggil fungsi binding, dan akan otomatis image view-nya terdeteksi. Lalu saya masukkan fungsi load. Fungsi load ini adalah bawaan dari coil tadi. Saya mengambil gambar dari drawable. Yang saya ambil adalah gambar ship. Oke, dan saya menambahkan fungsi crossfade. Crossfade ini untuk animasi saat melowat gambarnya. Saya kasih durasi 0,5 detik, dan transformation-nya ini fungsinya untuk menambahkan rounded pada gambarnya. Lalu saya memanggil fungsinya pada onCreate agar fungsinya dieksekusi pada saat aplikasi dijalankan. Lalu di sini saya membuat variabel request code. Variabel ini fungsinya untuk kita gunakan nanti pada saat mengambil URI gambar yang kita pilih dari galeri. Lalu selanjutnya saya membuat fungsi untuk mendeklarasikan aksi. Jadi fungsi ini gunanya setiap aksi klik pada aplikasi ini kita inisiasikan di sini. Misalkan di sini saya memanggil tombol untuk pilih foto dari galeri. Di sini saya memberikan aksi klik. Lalu tombol untuk mengupload gambar. Dan pada tombol select image, di sini saya memasukkan fungsi intent untuk membuka galeri. Nah, di sini kita masukkan request code yang kita inisialisasi tadi.
Dan pada tombol uploadnya di sini saya menambahkan toas. Lalu saya memanggil fungsinya di onCreate. Di sini saya menambahkan variabel image URI. Variabel ini saya gunakan untuk menampung URI yang kita ambil dari galeri. Dan untuk menangkap URI-nya saya menggunakan fungsi onActivityResult. Di sini saya membuat kondisi di mana kalau result codingnya itu ada dan kalau request codingnya itu sama dengan request kode yang sudah kita inisialisasikan. Jika kondisinya terpenuhi, maka saya mengambil data URI-nya. Di sini saya menggunakan fungsi let bawaan dari Kotlin. Dan kalau datanya ada, maka saya mengatur image view-nya itu sesuai dengan gambar yang kita pilih di galeri. Di sini saya menggunakan fungsi coil yaitu load, dan saya menambahkan resource dari URI gambarnya. Untuk fungsi crossfade dan transformation ini opsional, bisa ditambahkan dan bisa tidak. Di sini saya beri nama fungsinya yaitu fungsi untuk mengambil URI gambar yang telah dipilih. Saya jalankan aplikasinya. Dan ini adalah aplikasinya. Di sini saya coba tombol upload dan tuas akan muncul, dan saya pilih satu gambar pada galeri dan gambarnya berhasil ditampilkan. Selanjutnya di sini saya membuat variabel storage reference, di mana variabel ini adalah variabel untuk meload instance dan reference pada storage. Di sini nama lokasinya saya beri nama upload. Lalu pada main activity saya membuat fungsi baru yaitu fungsi upload. Saya namakan upload image. Pada fungsi ini saya memberikan parameter berupa string dan saya beri nama title. Lalu saya memanggil fungsi coroutine scope. Di sini saya menggunakan dispatcher IO, yang dimana dispatcher IO ini digunakan untuk meload data yang dari luar aplikasi atau dari misalnya dari REST API atau sebagainya. Sebelum kita meload data yang eksternal seperti REST API, ya baiknya kita menggunakan try catch. Dan jika datanya gagal di load, di sini saya memanggil fungsi with context dan saya memanggil dispatcher main. Dispatcher main ini adalah
fungsi coroutine yang berhubungan langsung dengan tampilan UI aplikasi kita. Kan yang dimana kalau dispatcher IO itu untuk eksternal aplikasi, karena dia di latar belakang atau secara asinkronus, sedangkan main itu dia dilawat di tampilan aplikasinya. Saya memanggil variabel storage reference dan child ini fungsinya untuk membuat path pada variabel atau pada firebase, dan memanggil fungsi put file ini fungsi uploadnya. Dan saya menambahkan fungsi add on progress listener. Fungsi ini akan dieksekusi pada saat proses penguploadan. Lalu saya membuat fungsi loadingnya. Dan saya mengatur progress barnya itu sama dengan progress. Selanjutnya saya membuat variabel indikator tes. Fungsi ini nanti akan ditampilkan pada saat proses penguploadan. Lalu saya panggil fungsi await. Dan ketika datanya berhasil diupload, di sini saya memanggil fungsi with context, yang dimana fungsi with context ini berhubungan langsung dengan UI aplikasi kita. Di sini saya menambahkan toas yang berisikan sukses upload. Oke, selanjutnya saya menambahkan variabel title. Title ini nanti saya gunakan untuk menampung teks yang kita inputkan pada aplikasi. Lalu pada aksi button upload, di sini saya mengatur title-nya itu sama dengan edit text. Edit text ini adalah input layout pada aplikasi. Kita mengambil teksnya. Di sini saya membuat kondisi di mana saya mengecek apakah URI gambarnya itu ada atau tidak. Dan jika tidak ada, maka tampilkan toas. Di sini saya set menjadi select image. Jadi jika URI-nya tidak ada, maka kita harus memilih gambar. Dan jika URI-nya ada, saya menambahkan kondisi lagi untuk mengecek apakah teks inputnya itu kosong atau tidak. Saya memanggil fungsi blank dan empty. Dan jika teks inputnya kosong, di sini saya menampilkan error pada teks input layoutnya dengan pesan required.
Dan jika teks inputnya tidak kosong, di sini saya mengaktifkan progress indikatornya. Dan saya juga mengaktifkan teks indikatornya. Dan yang terakhir saya memanggil fungsi upload image, yang dimana fungsi ini memiliki parameter title. Di sini saya memasukkan title. Oke, sekarang sebelum kita jalankan, kita mengatur permissionnya di manifest. Dan saya jalankan aplikasinya. Kita tunggu. Dan ini adalah aplikasinya. Di sini saya coba pilih gambar. Saya pilih badak. Saya tes tanpa mengisi nama. Di sini error. Di sini saya masukkan namanya. Lalu saya upload. Kita tunggu. Dan gambar berhasil di-upload. Jika kita lihat pada storage, di sini saya refresh. Maka di sini sudah ada folder upload. Folder upload ini adalah folder yang kita telah inisiasikan di variable storage reference. Kita buka. Di sini sudah ada gambarnya. Oke, saya akan mengatur aplikasinya. Di sini apabila aplikasinya selesai mengupload, saya akan mereset tampilan aplikasinya. Jadi pada Android Studio, di sini saya membuat fungsi untuk mereset aplikasinya. Saya namakan fungsi reset layout. Dan yang pertama yang akan saya reset adalah tampilan gambarnya. Di sini saya memanggil fungsi set image view home. Lalu selanjutnya saya mengosongkan URI pada aplikasinya. Lalu pada text input layout, jika error saya hilangkan errornya. Dan pada text title saya membersihkan titlenya dengan menggunakan fungsi clear. Dan untuk progress barnya, di sini saya menghilangkan progresnya dengan menonaktifkan visibility-nya. Lalu selanjutnya pada text view indikator saya juga menonaktifkan visibility-nya. Dan pada fungsi upload image saya menambahkan fungsi delay selama 3 detik dan memanggil fungsi reset layoutnya.
Dan jika gambar gagal diupload, saya juga menambahkan fungsi reset layout. Saya jalankan kembali aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasinya. Di sini saya coba pilih foto lagi. Saya pilih jerapah. Saya upload tanpa menggunakan nama, lalu error. Di sini saya isi namanya jerapah, lalu saya upload. Kita tunggu. Oke, gambar berhasil diupload dan setelah 3 detik tampilan aplikasi akan di reset. Kalau kita cek pada Firebase Storage, di sini saya refresh. Maka di sini gambarnya sudah bertambah. Oke, sekian video kali ini. Saya akan lanjutkan videonya di part selanjutnya. Sampai jumpa.